Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Lukman Sahaja, guru di SLB Negeri 9 Jakarta, Provinsi DKI Jakarta. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya berbagi tentang pengimbasan praktik baik penerapan implementasi kurikulum merdeka di sekolah luar biasa. SLB Negeri 9 Jakarta adalah tempat bagi para peserta didik berkebutuhan khusus menempuh pendidikan. Dengan lingkungan yang nyaman, ramah, dan aman bagi peserta didik, SLB Negeri 9 Jakarta memberikan suatu inovasi dan kreasi dalam melaksanakan proses pembelajaran bagi peserta didik. Hal ini sejalan dengan poin dalam visi sekolah, yaitu mengoptimalkan potensi dalam diri peserta didik agar memiliki sikap religius, disiplin, santun, mandiri, dan peduli terhadap lingkungan. SLB Negeri 9 Jakarta terdapat 3 satuan pendidikan, yaitu SDLB, SMPLB, dan SMALB dengan berbagai kekhususan untuk mengakomodir peserta didik yang berada di sekitar lingkungan sekolah. Kurikulum yang diberikan kepada peserta didik menggunakan kurikulum yang disediakan oleh pemerintah, dengan sekolah melakukan penyesuaian baik itu materi, bahan ajar, atau proses pembelajaran terhadap kurikulum berdasarkan kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada saat terjadinya pandemi COVID-19, pembelajaran harus dilaksanakan secara daring. Proses pembelajaran secara daring sangat berdampak bagi peserta didik. Kurikulum pun sebelumnya sudah menyesuaikan, sekarang kembali menyesuaikan dengan materi yang lebih esensial dan bermakna bagi peserta didik ketika belajar di rumah. Ketika pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas, proses pembelajaran bagi peserta didik dibagi menjadi 2. Ada yang melaksanakan pembelajaran di rumah, ada pula yang di sekolah. Ada gambar orang sedang naik motor, oke? Orang sedang naik motor. Nah, orang sedang naik motor ini, lihat, perhatikan, harus memakai apa? Helm, betul. Pada tahun 2022 hingga sekarang, Kemendikbudristek mengajak sekolah untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka melalui jalur mandiri. Ada kekhawatiran dari para guru ketika akan melaksanakan implementasi kurikulum merdeka, seperti perubahan istilah, perangkat pembelajaran yang berbeda, kesulitan dalam mencari sumber belajar selain buku guru atau buku siswa, serta kekhawatiran lainnya. Berdasarkan hal tersebut, saya ingin sekali mengetahui dan memahami tentang kurikulum merdeka, serta berbagi kepada rekan-rekan apa yang telah saya dapatkan, dimulai dengan mengikuti webinar tentang kurikulum merdeka yang diadakan oleh organisasi profesi atau lembaga lainnya, lalu menghadiri undangan penyusunan perangkat pembelajaran kurikulum merdeka tentang penyusunan alur tujuan pembelajaran dan modul ajar yang diselenggarakan oleh Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, Direktorat PMPK, dan Direktorat GTK. Selanjutnya, menghadiri kegiatan-kegiatan workshop secara luring tentang kurikulum merdeka. Selain itu, saya juga mengikuti topik pelatihan yang ada di platform Merdeka Mengajar agar mengulas dan mengingat kembali materi yang sudah didapatkan sebelumnya. Saya pun tidak lupa untuk mengajak guru mengikuti pelatihan atau mengakses platform Merdeka Mengajar agar bisa memahami tentang kurikulum merdeka. Dan yang paling penting adalah melakukan diskusi bersama rekan sejawat tentang implementasi kurikulum merdeka. Setelah melakukan kegiatan tersebut, saya memulai untuk melakukan praktik baik pengimbasan kurikulum merdeka kepada guru-guru. Pengimbasan yang saya lakukan dengan melakukan berbagai macam aktivitas atau kegiatan sebagai berikut. Yang pertama adalah saya melakukan diseminasi kepada guru-guru sekolah luar biasa terkait pemahaman kurikulum merdeka di sekolah tempat saya bekerja. Di sini saya menjelaskan tentang apa itu kurikulum merdeka, struktur kurikulum merdeka, perangkat pembelajaran yang akan dibuat yaitu alur tujuan pembelajaran modul ajar, lalu memahami asesmen pembelajaran, serta terkait pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Setelah selesai, guru memaparkan hasil diskusi pembuatan alur tujuan pembelajaran dan modul ajar pada setiap fase. Nah, sekarang itu kita lagi di tahap keempat nih, kita dari 2 ke 3 itu sudah berjalan pelan. Nah, di 3 ke 4 pun kita sekarang masih jalan pelan juga gitu, karena kita belum sampai tahu paham tentang P5. Nah,
Nah, di sini kita mulai akan memahami tentang pengembangan P5-nya ini sendiri. Selain melaksanakan diseminasi kepada sekolah tempat saya bekerja, saya pun memberikan pemahaman ke beberapa sekolah terkait tentang kurikulum merdeka. Salah satunya adalah SLB Negeri 2 Jakarta. Di 19 patokannya gini, Bapak Ibu kalau mengajar, kalau agama 1 minggunya 3 jam, di sini ya contohnya. Ya udah 3 jam. Apa sih bisa semua. Misalnya di lintas elemen itu di mana APP lintas elemennya. Itu harus dilihat. Terus CP-nya itu apakah sesuai tidak dengan fase yang dia tempuh gitu. Apakah CP tersebut keberatan, terlalu berat bagi anak kita di fasenya? Kalau misalnya berat nih, berat banget nih kayak nggak cocok di fase B. Saya juga melakukan sharing kepada guru-guru di SLB Negeri 3 Jakarta tentang kurikulum merdeka. Lalu kepada guru-guru di SLB Sarana Dharma, serta para mahasiswa yang sedang PKM di sekolah. Selanjutnya, melakukan diskusi atau penajaman pemahaman melalui kegiatan diskusi bersama komunitas belajar setiap fase atau kekhususan terkait pelaksanaan kurikulum merdeka, seperti apa kesulitannya, praktik baik dari berbagai rekan sejawat, serta memecahkan masalah yang ditemukan pada saat sesi diskusi berlangsung. Ini merupakan sesi diseminasi terkait keyakinan kelas yang didapatkan dari program pendidikan guru penggerak. Lebih kepada kayak tidak boleh membuang sampah, datang tepat waktu, jangan terlambat, jangan main lari. Jadi ada kata-kata negatif sebenarnya. Kalau Ini merupakan praktik baik penyelesaian masalah yang dihadapi dengan menggunakan segitiga restitusi. Pembuatan keyakinan kelas, menghormati sesama guru dan teman-teman. Yang kedua, menghargai waktu. Ya, masuk dan pembelajaran berdiferensiasi, siapkan tempatnya. Iya, siapkan tempatnya. Tempatnya bisa memakai botol bekas. praktik baik pelaksanaan pembelajaran vokasional, pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila Ini apa ini? Jeruk dari gula. dengan tema P5 kewirausahaan, melakukan kolaborasi dengan penjual di sekitar lingkungan, serta mengajak guru-guru untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan workshop IKM yang diadakan oleh sekolah lain. Selanjutnya, guru mencoba menyusun perangkat pembelajaran kurikulum merdeka yang nantinya akan diberikan saran dan masukan ketika pelaksanaan supervisi berlangsung. Dalam pelaksanaan pengimbasan praktik baik implementasi kurikulum merdeka, tentunya ada refleksi yang akan dilakukan. Refleksi ini bertujuan untuk mengetahui sudah sejauh mana pemahaman guru terkait hasil dari pengimbasan praktik baik kurikulum merdeka yang sudah dilakukan pada satuan pendidikan. Refleksi dan umpan balik dilakukan dengan cara pengisian Google Form, memberikan pertanyaan kepada guru melalui pesan singkat WhatsApp, serta memberikan testimoni terkait pelaksanaan IKM di sekolah masing-masing. 3 kata tentang penerapan kurikulum merdeka di SLB Negeri 9 Jakarta. Memberikan ruang kepada guru untuk berkreativitas, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat kepada peserta didik, mengembangkan peserta didik sesuai dengan potensinya. Keren, mantap, menyenangkan. Sudah berjalan cukup baik, membuat guru kreatif, membuat siswa senang. Masih perlu adaptasi, seru, dan menarik. Seru, penuh tantangan, dan berpihak pada murid. Pembelajaran di kelas lebih menyenangkan, berpusat pada peserta didik, kemudian lebih efektif, membuat guru menjadi kreatif, membuat siswa menjadi mandiri, dan berkolaborasi.